Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para hadirin yang saya muliakan, kita masih membahas tentang Asmaul Husna. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai nama-nama Allah yang husna, dan malam hari ini kita akan membahas beberapa nama, di antaranya As-Sami', kemudian Al-Basir, kemudian kalau masih cukup kita bahas nama Allah yang lain, yaitu Al-Maula. As-Sami' artinya yang maha mendengar. Ini salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang antum seringkali membaca nama ini di penghujung ayat-ayat di dalam Al-Quran. Sami'un Basir atau As-Sami'ul Basir, ya. Nama yang sering diulang di dalam Al-Quranul Karim. Di antara ayat-ayat yang berbicara tentang nama Allah Sami' yang maha mendengar, apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita yang datang mengajukan gugatan tentang suaminya atau mengadu tentang suaminya, dan dia mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar, Allah juga maha melihat. Ayat ini merupakan ayat yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar seluruh percakapan makhluknya, sekalipun mereka bercakap dengan cara berbisik-bisik. Allah mendengar semua suara dalam berbagai bahasa dan beragam keinginan atau permintaan. Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala beliau pernah menyampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar percakapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wanita ini, yang mana di samping mereka berdua atau Aisyah berada di ruang yang sama. Tapi Aisyah tidak mendengar percakapan Rasulullah dengan wanita ini. Allah mendengar percakapan mereka berdua. Kata Aisyah,
saya berada di pojok, dan tentu rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu kecil sekali, Pak. Mungkin rumahnya Nabi ya seperti kamar kita, kecil. Ketika Nabi berbicara dengan wanita ini dengan pembicaraan yang tidak didengar, bahkan orang dekat pun tidak dengar, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan isi pembicaraannya. Apa yang wanita ini katakan? Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ucapan kita selalu didengar oleh Allah. Sekalipun kita berbisik-bisik untuk merencanakan kejahatan atau berbisik-bisik karena sedang menggunjing kawan-kawan kita, ketahuilah Allah Maha mendengar. Saudara kita, kawan kita tidak mendengar, Allah Maha mendengar. Dan itu sudah tercatat dalam catatan-catatan yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah Azza wa Jalla tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Maka ketika kita menetapkan nama-nama bagi Allah sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, kita tetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, kita wajib tetapkan karena itu yang ditetapkan oleh Allah. Tapi ingat, jangan serupakan Allah dengan makhluknya. Ada persamaan nama, namun hakikatnya tentu berbeda. Salah satu contohnya As-Sami'. Ketika kita menyebut Allah Maha mendengar, manusia mendengar. Jangan kemudian gara-gara manusia mendengar lalu kita meniadakan atau mentakwil-takwil dengan takwil yang tidak pernah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Gara-gara takut menyerupakan, la, Allah mendengar, tapi Allah mendengar tidak seperti pendengaran makhluknya. Allah mendengar tidak seperti makhluk mendengar. Allah mendengar segala sesuatu. Allah mendengar berbagai macam bahasa dalam satu waktu, dari semua bahasa, dari semua suara, seluruh yang ada, seluruh makhluk yang Allah ciptakan, Allah Maha mendengar. Sekalipun mereka berbicara di dalam satu waktu dengan bahasa yang berbeda, dengan kalimat yang berbeda, Allah Maha mendengar dan Allah Maha tahu. Berbeda dengan manusia. Maka Allah katakan apa? Laisa kamitslihi syai'un. Ayat ini memberikan pelajaran buat kita. Tetapkan apa yang Allah tetapkan, namun jangan serupakan Allah dengan makhluknya. Maka setelah Allah mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah, Allah tetapkan baginya nama-nama yang mulia yang harus kita tetapkan. Wa huwas sami'ul basir. Dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Dan As-Sami'ul Alim ini juga nama yang dipakai oleh Nabi Allah Ibrahim ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi Baitullah, keduanya berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, taqabbal minna, terimalah dari kami ya Allah. Terimalah dari kami. Kami siapa? Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihimussalam. Apa yang mereka lakukan? Meninggikan fondasi Baitullah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Meskipun demikian, meskipun yang melakukan adalah Nabiullah Ibrahim dan Ismail, mereka berdua melaksanakan perintah Allah dan mengerjakan sebaik-baiknya, mereka tetap berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Khawatir amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau para nabi berdoa Rabbana taqabbal minna, apalagi kita, Pak? Kita optimis, insya Allah diterima sambil terus berdoa. Tapi membangga-banggakan tidak boleh. Seolah-olah amal kita sudah diterima semuanya. Seolah-olah kaki kita sudah di syurga. La. Kita minta kepada Allah, ya Allah, terimalah amal-amalku. Taqabbal minna. Dan ini merupakan salah satu cara kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul, menyebut nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang agung, nama-nama yang mulia, nama-nama yang sempurna. Fad'uuhu biha, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Prakteknya ya seperti ini. Ketika kita berdoa, kita menyebut nama-nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya ya Allah, Engkau Maha mendengar dan Engkau Maha mengetahui. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa ucapan, perkataan akan didengar oleh Allah tanpa perbedaan, baik yang diucapkan secara rahasia, baik yang diucapkan secara lirih, tanpa suara, Allah pun bahkan mendengar. Apalagi diucapkan dengan keras. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Sama saja bagi Allah, siapa di antara kalian yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari. Semuanya sama, Allah mengetahui, Allah mendengar. Dan ayat-ayat yang mengingatkan kita bahwa Allah mendengar apa yang diucapkan oleh makhluknya. Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Itu banyak sekali yang ini ma'asyiral muslimin memberikan pelajaran kepada kita agar kita senantiasa berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam berbicara, agar kita senantiasa merasa selalu diawasi dan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan kita mengetahui, mengenal bahwa Tuhan kita Maha mendengar. Kita tidak perlu berteriak-teriak dalam memohon kepada Allah, dalam berdoa kepada Allah. Cukuplah kita menyampaikan dengan suara yang sedang, suara yang pelan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti makhluk. Bahkan ma'asyiral muslimin, tanpa kita ucapkan pun Allah sudah tahu apa yang kita inginkan. Namun tetap kita diperintahkan untuk berdoa. Kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah agar Allah melihat keseriusan kita, agar Allah melihat apa yang kita kerjakan, agar Allah melihat ketundukan dan kepatuhan kita kepadanya. Sami', Allah Maha mendengar. Maka antum ketika berdoa kepada Allah, yakin sudah doa itu sudah didengar. Jangan seperti orang tidak yakin, Pak. Doanya terus diulang-ulang, merasa kok belum mantap.
Mengulang doa sunnah. Tapi kalau mengulang doa karena merasa belum mantap, itu keliru. Berarti dia meyakini seolah-olah Tuhannya belum mendengar. As-Sami', jangan bandingkan Allah dengan makhluk. Dan apa yang Allah dengar tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak memiliki sifat lupa. Makhluk terkadang mendengar permintaan kita kemudian bisa lupa. Namun tetap kita dianjurkan untuk terus berdoa kepada Allah. Boleh mengulang-ulang tapi dengan keyakinan Allah mendengar ucapan saya, Allah mendengar doa-doa saya. Di dalam hadis yang terkait dengan sifat Allah Sami' ini, Pak, ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa beliau berkata, suatu ketika kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Ketika itu jika melalui jalan mendaki, kami bertakbir. Mereka berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbir sambil berteriak, mengeraskan suara. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irba'u ala anfusikum." Kasihanilah diri kalian, lembutlah terhadap diri kalian. Artinya, jangan bebani diri kalian dengan sesuatu yang berat. Teriak-teriak buat apa? Irba'u ala anfusikum. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan tidak ada di tempat. Yakni bukan gaib. Allah memang tidak bisa dilihat, tapi Allah maujud, Allah ada. Bukan barang gaib. Dan Allah tidak tuli asam, kata Nabi. Kamu berdoa bukan kepada zat yang tuli dan gaib. Walakin tad'una sami'an basiran qariban. Akan tetapi kalian, wahai sahabat-sahabatku, kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar, maha melihat, dan maha dekat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan para sahabat-sahabatnya, ketika berzikir, ketika berdoa, tidak perlu mengeras-ngeraskan suaranya. Tidak perlu berteriak-teriak, apalagi sampai mengganggu kanan dan kiri. Allahu tad'una sami'an qariban. Kalian berdoa kepada Allah yang maha sami. Untuk apa teriak-teriak? Sami'an basiran qariban. Kemudian kalimat sami', pendengaran yang dinisbahkan, yang dikaitkan atau yang disandarkan kepada Allah mengandung dua makna. Pertama, pendengaran dalam pengertian mendengar segala sesuatu yang terdengar. Allah mendengar segala sesuatu yang terdengar. Yakni pengertian yang pertama ini artinya kemampuan untuk menangkap suara. Yang kedua, kalimat sami Allah, Allah maha mendengar, juga berarti Allah mengabulkan doa. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi Allah mengabulkan istajab. Allah mengabulkan doa. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 39, Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku lasami'ud du'a. Sami' di sini bukan hanya mendengar, Pak, tapi mengijabahi doa kalian. Bukan hanya sekedar mendengar, karena Allah berjanji, siapa yang berdoa kepadanya, maka Allah pasti akan memberikan jawaban. Allah pasti akan mengabulkan doanya. Tidak hanya didengar saja, beda dengan makhluk. Anda mengajukan permintaan, Anda protes, Anda ini, bisa jadi didengar, kami dengar. Tapi kemudian diabaikan. Tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semua permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah. Tapi ingat, pengabulan doa dengan caranya Allah, bukan dengan apa yang kita kehendaki. Nabi SAW mengingatkan kepada kita bagaimana Allah mengabulkan doa dengan 3 cara. Dengan 3 cara, ma'asyiral muslimin. Yang pertama, Allah mengabulkan doa dengan cara diberikan yang kita minta. Berarti yang kita minta memang maslahat dalam kehidupan kita. Allah kasih. Ini cara pertama. Dan diberikan permintaan kita ini belum tentu, ingat, belum tentu pada saat yang kita inginkan. Tapi Allah akan memberi pada saat yang diinginkan oleh Allah. Kenapa? Itulah yang terbaik buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu tidak tahu apa-apa. Jadi sekalipun Allah akan memberikan apa yang kita minta, tapi Allah akan memberikan permintaan kita di saat yang dikehendaki oleh Allah. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ketika berdoa kepada Allah untuk membinasakan Fir'aun, melenyapkan hartanya, disebutkan di dalam buku-buku tafsir, antara doanya Nabi Musa dengan penenggelaman Fir'aun, dengan dibinasakan Fir'aun itu 40 tahun. Artinya setelah 40 tahun Musa berdoa, Allah tenggelamkan Fir'aun. Jangan mengatur Allah, Pak. Kalau kita sudah berdoa, tersenyumlah, karena kita akan mendapatkan jawaban yang pasti baik bagi kita. Tersenyumlah. Maka kata Sayyidina Umar, saya tidak pusing dengan pengabulan doa. Saya tidak pusing. Kenapa? Karena Allah pasti sudah kabulkan. Diurus sama Allah. Dikasih sesuai dengan apa yang maslahat dalam kehidupan kita. Bukan, belum tentu dengan apa yang kita inginkan. Yang saya pusingkan, kata Umar bin Khattab, adalah kapan saya berdoa. Kalau dia sudah berdoa, sudah tidak pusing, tidak mikir apa-apa, Pak. Allah yang ngatur. Dikasih sesuai dengan kehendak kita. Itu pun sesuai dengan waktu yang Allah tetapkan. Yang kedua, kalau Allah tidak memberikan sesuai yang kita kehendaki, Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah ganti yang lebih baik. Allah melihat bahwa permintaan kita ternyata tidak baik dalam kehidupan kita. Diganti sama Allah. Diganti dengan apa? Dijauhkan dari bala. Diganti dengan apa? Diganti dengan semakin dekat dengan Allah. Diganti dengan anak saleh. Diganti dengan bla bla. Intinya kebaikan-kebaikan dia peroleh. Yang ketiga, Allah akan berikan di mana? Di akhirat. Dan tiga-tiganya adalah yang terbaik. Tiga-tiga yang terbaik. Maka doa itu luar biasa. Ketika Anda sudah berdoa, tersenyumlah. Namun dengan catatan, Allah memberikan peringatan. Nabi kita Muhammad SAW juga memberikan peringatan. Kalau kita ingin dikabulkan doa-doa kita, jaga makanan, minuman, pakaian dari yang haram. Jaga semuanya dari barang haram dan dari sumber yang haram. Makanan halal, namun kalau dari sumber yang haram, makanan tersebut menjadi haram. Ketika ada satu luqmah, satu suapan masuk ke dalam mulut kita, maka Allah tidak akan mengabulkan doa-doa kita. Allah tidak akan menerima amal-amal kebaikan kita. Satu luqmah masuk ke dalam mulut kita. Bagaimana kalau bukan satu suapan, tapi kenyang dengan suapan haram? Kalau sudah Allah tidak mengabulkan doa kita, lantas kita mau kemana? Mau bersandar kepada siapa? Bagaimana nasib kita kalau Tuhan kita sudah membiarkan kita, menelantarkan kita? Hati-hati dengan yukulan, dengan makanan, dengan minuman. Hati-hati dengan syughul, dengan pekerjaan. Pastikan semuanya halal, karena itu menentukan doa kita, menentukan ibadah-ibadah kita. Jadi kata-kata sami Allah itu bisa Allah mendengar atau Allah mengabulkan.
doa kita. Demikian pula kata-kata Allah mengabulkan doa ini, yaitu seperti lafaz yang kita baca. Setelah ruku' kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ingat, Sami Allahu liman hamidah. Di sini bukan Allah hanya mendengar, tapi Allah akan membalas. Allah akan merespon orang-orang yang memujinya. Maka ketika kita salat ma'asyiral muslimin, hadirkan perasaan bahwa Allah merespon apa yang kita minta. Allah merespon apa yang kita baca. Di dalam surat Al-Fatihah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, satu ayat yang kita baca, itu direspon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini suasana batin yang harus kita hadirkan. Bahwa ketika kita sholat, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Allah sedang mendengar kita, Allah sedang melihat sholat kita. Dan Allah akan merespon, memberikan jawaban terhadap apa-apa yang kita baca. Hadirkan Pak, sehingga suasana kita seolah-olah betul-betul sedang menghadap Allah. Nikmati sholat itu Pak. Nikmati. Bahkan bukan hanya sholat, semua ibadah yang terkait dengan zikrullah. Usahakan agar kita merenung. Usahakan agar kita mentadabburi. Sehingga gak perlu cepet-cepetan atau kesusulah, nikmati Pak. Masing-masing menikmati, berzikir. Itu luar biasa nanti dampaknya di dalam jiwa kita. Ini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sami', Allah yang maha mendengar. Dan ini yang selalu kita ingat, sehingga kita pun akan menjaga ucapan-ucapan kita. Jangan sampai kita mengucapkan ucapan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita malu kalau kita mengucapkan ucapan yang dibenci oleh manusia? Kenapa kita tidak malu mengucapkan ucapan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian nama Allah yang lain adalah Al-Basir, Allah yang maha melihat. Ini juga diulang di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 11 tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian innallaha kana sami'an basira wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wallahu basirun bil ibad, Allah maha melihat hamba-hambanya. Kemudian Allah berfirman, innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat yang lain, di antaranya juga ikhwani fillah, ayat yang juga perlu kita perhatikan dalam surah Al-Isra ayat 17. Wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Dan cukuplah Rabbmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. Al-Basir ma'asyiral muslimin, maha melihat segala-galanya. Allah mengetahui segala-galanya. Tidak ada sesuatu yang terluput dari pengawasan Allah, dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita merasa terus diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, tatkala kita mengenal bahwa Tuhan saya selalu melihat saya dimanapun, kapanpun, bersembunyi dimanapun Allah lihat, maka ini tentunya seharusnya membuat kita merasa malu di hadapan Allah, terhina di hadapan Allah, tidak menyombongkan diri di hadapan Allah dan makhluk Allah. Kenapa? Karena Allah maha melihat saya, Allah melihat hamba yang lemah ini. Dan ketika kita merasakan bahwa Allah maha melihat, tentunya kita akan malu berbuat durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah berada dalam kesendirian, tidak ada mata-mata manusia yang menyaksikan, melihat apa yang kita lakukan, maka ingatlah bahwa Allah bersama dengan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Ma'asyiral muslimin,
betapa tercelanya kita, betapa jauhnya kita dari rasa malu kepada Allah. Tatkala kita malu ketika dilihat manusia, tapi tidak malu dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada CCTV, kadang-kadang kita malu, mau melakukan sesuatu yang kurang baik saja malu, Pak. Merasa diawasi. Tapi ketika terlepas dari pengawasan CCTV, kita pun melakukan apa yang tidak layak untuk dilakukan. Seolah-olah tidak ada Tuhan. Seolah-olah Allah Tuhan kita tidak pernah melihat. Karena Allah tidak bisa melihat. Itulah yang seringkali kita munculkan, tunjukkan, Pak. Malu di hadapan Allah. Dilihat oleh manusia, Masya Allah. Tapi ketika tidak ada penglihatan manusia, dia pun merasa tidak ada apapun yang melihat. Berarti dia tidak menghadirkan Allah. Bahkan dia meremehkan pandangan Allah. Dia merendahkan pandangan Allah. Pandangan manusia lebih dia hormati, lebih dia takuti. Tapi pandangan Allah tidak ada nilainya. Malu dilihat manusia berbuat maksiat, Pak. Tapi tidak malu ketika dilihat oleh Allah. Itu artinya apa? Kita lebih mengagungkan manusia, lebih menghormati, lebih takut dengan dari pandangan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua nama yang saya kira ma'asyiral muslimin penting sekali di zaman sekarang ini untuk selalu kita ulang-ulang. Sami'un basir. Karena kita lemah. Masih lemah perasaan muraqabatullah. Masih lemah perasaan dilihat oleh Allah. Masih lemah perasaan di dalam diri kita, perasaan senantiasa diawasi oleh Allah, didengar oleh Allah. Itu terkadang masih lemah perasaan seperti itu. Bahkan terkadang kalaupun kita ingat, maka kita pun sering kali meremehkan penglihatan Allah, pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan senantiasa menjaga ucapannya, dia akan senantiasa menjaga sikap dan perbuatannya. Bahkan ma'asyiral muslimin, Allah tidak hanya melihat apa yang kasat mata, apa yang zahir, batin-batin kita pun Allah Maha melihat. Apa yang kita simpan di dalam ini Allah Maha tahu. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ma'asyiral muslimin, kalau Allah Maha melihat, cukuplah Allah yang menyaksikan amal-amal kita. Tidak perlu minta diperlihatkan di hadapan manusia. Kalau Allah Maha mendengar, Maha melihat, cukuplah kita berbuat ketaatan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya penglihatan manusia, pendengaran manusia? Tidak ada artinya bagi kita. Paling banter pujian-pujian yang setelah itu hilang. Namun ketika kita hanya memperhatikan penglihatan Allah, kita hanya memperhatikan Allah, yang penting Allah melihat saya, sehingga memunculkan keikhlasan, kemurnian dalam ketaatan, maka ketaatan dan kebaikan kita akan senantiasa dijaga oleh Allah dan akan menjadi amal kebaikan yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.